Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tasbi Lubis, NPM saya 23082600051. Di sini saya ingin mempresentasikan mind map efusi Plura itu di blok respiration yang berjudul efusi Plura. Di sini saya akan membahas pengertian dari efusi Plura terlebih dahulu. Pengertian dari efusi Plura adalah penumpukan cairan berlebih di rongga pleura, yaitu ruang antara pleura parietalis lapisan luar dan pleura visceralis lapisan menyelimuti paru. Kondisi ini bukanlah suatu penyakit primer, melainkan manifestasi dari berbagai kondisi medis yang mendasarinya seperti infeksi, keganasan, gagal jantung, atau penyakit autoimun. Habis itu ada etiologinya tuh. Etiologi efusi pleura itu diklasifikasikan berdasarkan mekanisme terjadi cairan. Yang pertama itu ada yang transudat, kebocoran cairan karena tekanan onkotik atau hidrostatik. Pertama itu ada gagal jantung kongestif, CHF, sindrom nefrotik, sirosis hepatis, hipoalbuminemia. Habis itu ada eksudat, peningkatan permeabilitas kapiler pleura atau gangguan limfatik. Itu ada pneumonia, efusi parapneumonik. Habis itu ada tuberkulosis, habis itu ada kanker, habis itu ada emboli paru, habis itu ada penyakit jaringan ikat seperti SLF atau RA, habis itu ada trauma toraks. Habis itu yang kedua itu ada faktor resiko efusi pleura. Yang pertama itu ada usia lanjut, merokok, riwayat penyakit jantung, hati, ginjal atau kanker. Habis itu ada infeksi paru atau TB. Habis itu ada paparan lingkungan, yaitu seperti asbes, habis itu bahan kimia. Habis itu ada imunosupresi, itu seperti HIV atau AIDS atau kemoterapi. Habis itu yang keempat itu ada patofisiologi efusi pleura. Habis itu ada patofisiologi efusi pleura itu rongga pleura antara pleura visceralis dan parietalis mengandung cairan sekitar 5-15 mili yang berfungsi sebagai pelumas agar paru dapat mengembang dan mengempis dengan lancar selama bernapas. Cairan ini dihasilkan oleh pleura parietalis dan diserap oleh sistem limfatik pada pleura parietalis juga. Efusi pleura terjadi jika keseimbangan antara produksi dan absorpsi cairan terganggu yang dapat disebabkan oleh yang pertama itu ada mekanisme transudat. Terjadi akibat gangguan sistemik yang mempengaruhi tekanan di dalam pembuluh darah atau kadar protein dalam darah tanpa ada inflamasi langsung pada pleura. Itu peningkatan tekanan hidrostatik seperti pada pleura, seperti peningkatan tekanan hidrostatik seperti pada gagal jantung kongestif CHF menyebabkan cairan terdorong keluar dari pembuluh darah ke rongga pleura. Habis itu ada penurunan tekanan onkotik seperti pada hipoalbuminemia, sindrom nefrotik, sirosis menyebabkan cairan tidak tertahan di dalam pembuluh darah dan masuk ke rongga pleura. Cairan transudat biasanya jernih, berwarna kekuningan dan memiliki kadar protein serta LDH rendah. Habis itu ada mekanisme eksudat. Terjadi akibat infeksi lokal pada pleura yang meningkatkan permeabilitas pembuluh darah atau mengganggu sistem limfatik. Ini habis itu peningkatan permeabilitas kapiler, infeksi seperti pneumonia atau TBC menyebabkan kebocoran protein dan sel-sel inflamasi ke rongga pleura. Habis itu ada obstetrik, aliran limfatik misalnya karena kanker metastatik di pleura menyebabkan akumulasi cairan yang kayak protein. Habis itu ada peradangan autoimun seperti pada lupus atau rheumatoid arthritis menyebabkan efusi pleura dengan cairan eksudatif. Cairan eksudat biasanya lebih keruh, kental dengan kandungan protein, sel darah putih dan LDH lebih tinggi. Habis itu ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan fisiknya itu yang pertama itu ada penurunan fremitus vokal, habis itu ada perkusi redup. Habis itu ada bunyi napas menurun atau tidak terdengar. Habis itu ada egofoni di batas atas cairan. Habis itu ada peningkatan diameter toraks pada efusi besar. Habis itu ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu ada foto röntgen dada. Habis itu dilihat itu efusi kecil terlihat sebagai meniskus kustoprenik. Habis itu ada efusi besar tuh opasitas homogen dengan deviasi trakea. Habis itu ada USG torak, itu lebih sensitif untuk mendeteksi cairan. Habis itu ada bantu aspirasi cairan, torakosentesis. Habis itu ada CT scan toraks, evaluasi massa, kista atau metastasis. Habis itu ada torakosentesis, pemeriksaan cairan pleura, makroskopis, warna, viskositas.
sitologi sel kanker. Habis itu pemeriksaan biokimia, protein, LDH, glukosa, pH. Habis itu pemeriksaan mikrobiologi, kultur, BTA, PCR, TB. Kriteria like membedakan eksudat dan transudat. Efusi disebut eksudat jika salah satu, pertama itu rasio protein cairan pleura atau serum lebih dari 0,5. Habis itu rasio LDH cairan pleura atau serum lebih dari 0,6. Habis itu LDH cairan pleura lebih dari 2/3 batas atas normal serum LDH. Habis itu ada tata laksana efusi pleura. Yang pertama itu ada terapi kausal, gagal jantung, diuretik, ACE inhibitor. Habis itu TB, OAT, obat anti tuberkulosis. Habis itu ada kanker, dia kemoterapi, radioterapi. Habis itu ada pneumonia sama antibiotik. Habis itu ada evakuasi cairan. Pertama itu ada torakosentesis, diagnosis dan terapeutik. Habis itu drainase pleura jika efusi masif atau rekuren. Habis itu ada pleurodesis untuk efusi maligna. Habis itu ada pemasangan kateter pleura jangka panjang IPC. Habis itu ada simptomatik. Yang pertama itu ada oksigenasi jika hipoksimia. Habis itu ada analgesik untuk nyeri pleuritik. Kesimpulannya, efusi pleura adalah akumulasi cairan abnormal di rongga pleura akibat gangguan sistemik atau lokal seperti gagal jantung, infeksi atau keganasan. Diagnosis diletakkan melalui pemeriksaan klinis dan analisis cairan pleura. Penanganan disesuaikan dengan penyebab, termasuk evakuasi cairan dan terapi penyakit dasar. Pendekatan yang cepat dan tepat penting untuk mencegah komplikasi dan memperbaiki prognosis. Ini referensi yang saya pakai. Like RW, William, Pacer Jeme, Pleura Efficient. Terima kasih. Sekian. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.